Fem Booth adalah seorang kolumnis yang rutin menulis artikel untuk sebuah perusahaan penerbitan. Pada hari itu Fem diundang ke talk show untuk membahas artikelnya yang membahas maraknya ujaran kebencian di media sosial. Dia menyatakan bahwa wajar jika orang tidak setuju dengan sesuatu atau seseorang. Namun budaya orang-orang yang suka mencaci maki dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas harus dihentikan karena manusia harus saling menghormati satu sama lain. Bintang tamu lainnya, seorang novelis terkenal Stephen Dodd, berpendapat bahwa manusia bebas mengutarakan pendapatnya dan tidak boleh tersinggung dengan pendapatnya. Keesokan harinya di kantor, Fem diminta oleh atasannya untuk segera menyelesaikan bukunya. Di samping tugas sehari-harinya sebagai kolumnis artikel, karena mengetahui kapasitas Fem yang bisa menghasilkan buku yang akan laku di pasaran, Fem tinggal sendirian bersama putrinya, Anna, dan sudah lama bercerai dari suaminya. Sekembalinya dari kantor, Fem melihat putrinya membaca novel karya Stephen, seorang penulis yang memperdebatkannya di talk show kemarin. Menurut Anna, Stephen adalah penulis yang baik dan unik. Setelah itu, Fem melanjutkan untuk mencari ide untuk bukunya. Tapi tetangganya terus membuat keributan yang memecah fokusnya. Dia semakin muak setelah melihat komentar netizen di Twitternya yang menghujat dan mengumpat. Bahkan ada yang mengancam akan membunuhnya hanya karena mereka tidak menyukainya atau artikelnya. Tulisnya kesal karena kejadian ini sudah berlangsung lama. Fem melaporkannya ke polisi, namun polisi menasihatinya untuk tidak memperhatikan netis dan komentar dan jangan pernah membuka media sosial lagi karena semua yang ada di internet tidak akan berdampak apapun padanya. Kehidupan di sisi lain, Anna, yang juga berbakat dalam menulis, diberi ultimatum oleh kepala sekolah di sekolahnya karena dia menulis artikel di majalah sekolah yang mengkritik kepala sekolah dengan kata-kata kasar. Namun Fem membantah kepala sekolah karena menurutnya tulisan itu bersifat objektif. Pada akhirnya dia dilarang menulis apapun yang dianggap menyebarkan kebencian. Sore itu, setelah mengajak Anna, Fem pergi berbelanja dan saat menelusuri lorong dia memeriksa Twitternya lagi dan menemukan semakin banyak hinaan terhadapnya. Dan yang mengejutkan salah satunya, ternyata laki-laki tetangga yang sering membuat keributan, laki-laki bernama Arjen. Fem yang pulang langsung menemui Anna dan berbahasa basi. Setelah itu dia mengecek Twitter Arjen yang ternyata dipenuhi dengan kalimat-kalimat negatif, aduan penistaan, dan makian terhadap Fem yang semakin kesal setelah dia kehilangan sepedanya dan akhirnya menghancurkan pagar yang baru dibuat Arjen hari itu. Keesokan paginya Arjen datang ke rumah Fem untuk menanyakan apakah dia kebetulan melihat seseorang yang merusak pagar sambil memberinya makanan yang baru saja dimasak istrinya. Fem berkata bahwa dia tidak melihat apa-apa, lalu menerima makanan tersebut dan langsung dia buang. Khawatir itu beracun. Ketika Fem akan menulis bukunya lagi, dia sekali lagi diganggu oleh Arjen yang sedang memperbaiki atapnya. Saat itu juga Fem memeriksa tweet Arjen sampai akhirnya merasa cukup dan didorong oleh emosinya dia mendorong Arjen dari atap dan membunuhnya. Tidak hanya itu, jari tengahnya juga diambil sebagai koleksi. Tanpa dia sadari, dia telah berubah menjadi psikopat karena tekanan dari bosnya dan para hinaan dari netizen di media sosialnya. Namun kejadian tersebut memberinya ide untuk menulis bukunya dan untuk pertama kalinya ia melanjutkan pekerjaannya dengan lancar. Di sisi lain, Arjen akhirnya terkubur dan Fem merasa begitu damai karena tidak ada lagi gangguan setelahnya. Bahwa dia juga memberikan kamera sebagai hadiah kepada putrinya Anna. Di pertemuan penulis, Fem bertemu dengan Stephen lagi yang mengatakan bahwa dia sengaja berdebat dengan Fem di talk show terakhir agar bukunya bisa laris manis. Fem mengatakan bahwa dia tidak keberatan itu karena dia sudah tidak peduli lagi dengan apapun atau siapapun. Hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Mereka bahkan pulang naik sepeda malam itu dan berakhir di malam yang penuh gairah. Seiring berjalannya waktu, Anna senang melihat idolanya semakin dekat dengannya, ibunya, dan mereka bertiga lebih banyak menghabiskan waktu bersama seperti keluarga. Suatu hari Fem dan Stephen sedang bekerja bersama ketika Fem melihat komentar-komentar di kolom artikelnya yang hampir semuanya menghujat, padahal Stephen sudah mengingatkannya untuk tidak membaca komentar Fem. Memikirkan hal itu, terutama salah satu komentar dari seorang netizen bernama Dika yang paling membuatnya kesal. Malam itu Fem sulit tidur, sehingga dia memutuskan untuk membuka Facebook dia dan setelah menemukan alamatnya, Fem segera pergi ke sana untuk menghabisinya seperti sebelum dia mengambil jari tengahnya.
memasukkannya ke dalam kotak sereal dan memasukkannya ke dalam freezer di rumah. Keesokan paginya, setelah dia membuat meninggoy, Fem penuh dengan ide dan tidak mengalami kesulitan sedikit pun dalam menulis bukunya. Dia berpikir bahwa perlakuannya terhadap orang-orang akan membantunya menghadapi stres. Setelah itu Fem dan Stephen pergi berbelanja dan makan malam bersama. Fem mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kebencian dan kecemasan masing-masing dalam dirinya. Dan dia telah menemukan solusi untuk menghilangkan perasaan itu untuk sementara waktu, yang dia akui dengan bermain video game. Namun Stephen tidak setuju, karena menurutnya tidak semua orang memiliki kebencian dalam diri mereka. Fem terus menulis dan sekali lagi terjebak tanpa ide-ide. Jadi ketika Stephen dan Anna sedang menonton berita di ruang tamu tentang meninggalnya orang yang dihabisi di rumahnya sendiri, di mana polisi masih mencari siapa pelakunya, dia menelusuri komentar di Twitter untuk mencari komentar paling kejam terhadapnya. Target berikutnya adalah seorang pria bernama Jerome setelah Stephen dan Anna pergi tidur, agar mereka tidak curiga. Apapun yang ditulis Fem catatan bahwa dia akan pergi ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Setelah itu dia segera pergi, tetapi setelah dia meninggalkan rumahnya salah satu tetangganya melihatnya, dan Fem menyapanya sebelum pergi. Kali ini Fem lebih siap, dia membawa peralatannya sendiri, setelah berhadapan dengan Jiron yang saat itu sedang mandi. Jiron langsung meminta maaf, dan mengatakan bahwa hujatannya hanya sekedar iseng, namun Fem tidak peduli dan tanpa ragu menghabisinya, dengan menyetrumnya. Setelah memotong dan mengambil jari tengah Jiro, Fem merasa sangat lega. Dan mampu menulis lagi tanpa sedikit pun penyesalan atas kebrutalan dan kekejaman yang baru saja dia lakukan. Setelah itu dia terus menghabisi siapapun yang memfitnahnya, apalagi yang memberikan komentar paling kejam. Pada suatu malam saat Fem baru saja pulang dari membenih seseorang, Stephen sudah menunggunya di depan pintu. Dia merasa cemburu karena dia mengira dia telah bertemu pria lain di belakangnya sambil menyembunyikan tangannya yang berdarah. Saya menjawab bahwa dia baru saja pergi minum di kedai kopi dan untungnya Stephen percaya padanya. Keesokan paginya, di kantor Fem punya masalah baru yang ditunjukkan bosnya melalui email dari orang-orang hingga perusahaan penerbit, menunjukkan betapa mereka membenci Fem. Bahkan mereka mengancam akan memboikot semua buku terbitan perusahaan tersebut hingga Fem dipecat. Email tersebut mengatakan bahwa Fem adalah seorang pedofil, tetapi bosnya mengabaikannya. Email yang tidak penting dan malah akan dicetak di sampul belakang salah satu majalah agar perusahaan tersebut semakin viral. Ketika Fem sampai di rumah, Anna mengaku kesal karena kepala sekolah terus-menerus melarang karyanya tentang kebebasan berpendapat. Mendengarnya, dan tanpa membuang waktu lagi Fem datang ke sekolah putrinya dan mengikuti kepala sekolah yang sedang dalam perjalanan pulang, tetapi dia menggagalkan rencananya setelah melihat bagaimana kebaikan kepala sekolah dengan keluarganya. Dan yang paling penting, kepala sekolah tidak pernah bertindak terhadapnya. Setelah Fem kembali ke rumah, dia terkejut ketika Anna memberitahunya bahwa ada 2 polisi yang datang ke sana. Salah satunya adalah polisi yang dia temui. Kedatangan mereka di sana karena keluhan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Fem sedang menyandera seorang anak di rumahnya. Fem dengan tenang menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dia melakukan itu, dan keluhannya pasti dari seseorang yang membencinya. Orang itu pasti membesar-besarkan tweet sebelumnya ketika dia masih berkencan dengan juniornya di sekolah. Fem yakin orang itu pasti dari akun Twitter bernama Boso yang menggunakan gambar profil kartun, selalu menghujatnya. Bahkan banyak orang yang terpengaruh oleh orang tersebut dan ikut menghujatnya. Dia tidak tahu siapa orang itu hingga akhirnya salah satu polisi tanpa sengaja mengatakan bahwa pemilik akun Twitter tersebut adalah seseorang bernama Trid. Kemungkinan besar polisi tersebut adalah salah satu pengikutnya. Setelah kedua polisi tersebut pergi, Fem langsung mencari nama Trid di Google dengan berbagai kata kunci, namun tidak ditemukan akun mencurigakan. Di tangan Anna yang baru saja pulang sekolah, tanpa sengaja menemukan tas berwarna hijau berisi alat-alat yang digunakan Fem untuk membenih. Semuanya berlumuran darah. Dia kaget dan langsung mengambil foto. Satu-satunya nama yang terlintas di benaknya adalah Stephen. Dia yakin dialah pembenih yang dicari polisi. Keesokan harinya Anna bertanya kepada Fem secara halus apakah dia merasa aneh pada Stephen. Namun Fem menjawab bahwa keanehannya itulah yang dia sukai dan wajar jika Anna merasakan hal tersebut.
ketika beradaptasi dengan pria baru. Di rumah mereka malam itu, saat semua orang sedang menonton TV, semua perhatian Anna tertuju pada Stefan. Setelah itu, Fem kembali mencari identitas Rika di Facebook, namun tetap tidak menemukan apapun. Hingga ia membuka salah satu artikelnya, yang dimana terdapat sebuah akun, yang gaya bahasanya hampir sama dengan Rika, yang ditulis oleh seseorang bernama Trin9. Dia yakin kedua akun itu pasti orang yang sama. Fem akhirnya mendapatkan nama asli Trin9 Aren. Dia langsung keluar rumah untuk mencari cowok itu, tapi dia lupa membawa tas hijaunya dan hanya membawa besi pengikis cat. Sesampainya di rumah Aren, ternyata dia adalah seorang lelaki tua. Fem langsung mengarahkan pisaunya ke arahnya dan mengikatnya ke pemanas tanpa rasa takut sedikit pun, dan meludahinya. Sementara itu di saat yang sama istrinya sedang menggunakan komputer menggunakan headphone dan tidak menyadari bahwa suaminya sedang ditawan. Ketika Fem mencari di mana ruang komputer berada, Aren mampu melepaskan ikatannya lalu segera memperingatkan istrinya untuk memanggil polisi dan bersembunyi. Setelah itu dia mengambil senapannya dan mulai mencari Fem. Dia menemukannya di halaman dan disematkan. Dia terjatuh dengan gagang senapannya, namun ketika dia sedang lengah Fem mencakarnya dan mengambil senapannya. Pada saat yang sama Anna sedang mengadakan seminar tentang hak kebebasan berpendapat yang dihadiri oleh orang tua dan wali siswa. Dia terkejut melihat yang datang hanya Stefan, padahal ibunya sudah berjanji akan datang ke acara tersebut dan akan berpidato. Pada akhirnya Anna memutuskan untuk menggantikan ibunya dengan membacakan pidato yang ditulis oleh ibunya yang isi pidatonya tentang hak atas kebebasan. Ironisnya pidato tersebut dibacakan saat itu Fem sedang berburu Tri karena kebenciannya menguasai dirinya, yang berarti dia tidak lagi membiarkan siapapun menghujatnya, atau dengan kata lain bertentangan dengan pidato yang dia tulis. Ketika polisi datang, Fem langsung kabur dari situ. Sesampainya di rumah, dia menjelaskan kepada Anna bahwa mobilnya mogok dan dia tidak bisa datang ke seminar untuk memberikan pidato, namun Anna terlalu marah. Saat itu dia memutuskan untuk pergi tanpa mendengar penjelasan apapun. Dan keesokan harinya dia segera berangkat ke rumah ayahnya. Berencana untuk tinggal di sana, Fem terus mengirimkan pesan suara kepada Anna untuk meminta maaf dan memberitahunya bahwa besok adalah hari peluncuran buku barunya. Jadi dia ingin Anna ada di sana, tetapi Anna mengabaikannya. Setelah itu Fem melanjutkan jalan-jalan sorenya bersama Stefan. Stefan menceritakan bahwa artikelnya yang baru saja diposting di Facebook mendapat banyak pujian kecuali 4 akun yang masih menghujatnya. Fem sangat kaget saat melihat salah satu akun yang menghujatnya adalah bos Trik, yang berarti sasarannya tadi malam bukan Trik, dan akhirnya dia mengetahui pemilik akun bos. Keesokan paginya Anna pulang ke rumah. Dia ingin memaafkan ibunya dan tidak ingin ketinggalan peluncuran buku ibunya. Tetapi sebelum berangkat ke acara, Fem yang sudah mengetahui alamat Trik segera mengambil senapan milik Karen dan pergi ke sana. Bersamaan dengan itu Anna menemui Stefan dan mengeluarkan semua alat yang ia temukan sambil mengatakan bahwa ia tahu siapa sebenarnya Stefan, yaitu seorang pembunuh berantai yang saat ini sedang dicari polisi. Stefan langsung menyangkalnya dan yang ada hanya salah satu nama yang terlintas di benaknya. Fem, apalagi Fem sering keluar rumah pada malam hari karena berbagai alasan. Tak lama setelah menemukan banyak jari manusia di kotak sereal di lemari es, Stefan menyadari bahwa target Fem berikutnya adalah Trin karena gerakannya yang aneh ketika melihat akun Facebook Trin. Stefan dengan cepat menemukan alamat Rika dan bergegas ke sana. Sedangkan Fem yang sudah datang, langsung menembak ayah Trik dan naik ke lantai 2. Untuk menghabisi Trik, saat itulah dia mengetahui bahwa Trik hanyalah seorang remaja Trija, hanya bisa meminta maaf dan menangis. Karena dia hanya ingin membuat lelucon di internet. Fem sangat marah mengatakan bahwa Trik adalah seorang remaja yang hanya bisa menghujat di internet, tetapi pecundang di kehidupan nyata. Dia menyuruhnya untuk menghormati sesama manusia dan memberikan komentar yang baik, meskipun dia punya berbeda pendapat. Lalu tiba-tiba Stefan muncul dan mengejutkan Fem yang tanpa sengaja menarik pelatuk senapan dan membunuh Trik, padahal awalnya dia ingin memaafkannya. Stefan mengatakan bahwa dia tidak boleh melakukan hal kejam seperti itu, dan tidak ada seorang pun yang pantas dihabisi hanya karena hujatan. Fem mengira Stefan sedang membela orang yang menghujatnya dan pada akhirnya dia pun menghabisinya. Di sisi lain Anna masih kaget saat mengetahui ibunya adalah seorang pembenih berantai.
Dia mengatur satu persatu jari yang dia temukan di atas meja, dan mengambil foto mereka setelah membenih Stephen, dan ada cipratan darah di wajah, leher, dan pakaiannya. Fem dengan santai datang ke acara buku dan mengejutkan semua orang entah bagaimana mereka benar-benar mengapresiasi Fem yang dianggap menunjukkan nilai sains dan ekspresi emosional menurut bukunya yang telah bertema thriller misteri tanpa menyadari bahwa darah di tubuhnya memang darah manusia. Dan Fem adalah seorang pembenih berantai.